Filsafat memberi. Apa itu filsafat memberi? Mengapa kita perlu berfilsafat tentang memberi? Kemudian bagaimanakah filsafat tentang memberi? Pada dasarnya manusia melakukan aktivitas ini. Ia memberi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjumpai hukum alam, yakni memberi dan menerima. Hingga detik ini kita menerima pemberian akan sesuatu yang amat berharga, sesuatu yang sangat kita perlukan dalam hidup kita. Tahukah Anda apa itu? Ya, itu adalah sebuah oksigen. Tanpa oksigen kita semua akan mati. Kita membutuhkan oksigen, dan ini adalah sebuah kebenaran umum. Kita semua memerlukannya. Tapi tahukah Anda dari mana keberadaan oksigen? Oksigen sendiri menjadi ada karena tumbuh-tumbuhan, tanaman, maupun pohon-pohon yang melakukan proses fotosintesis. Proses ini melibatkan matahari yang memberikan cahaya. Kemudian hal itu diolah dalam diri tumbuhan hingga akhirnya mengeluarkan oksigen. Dari peristiwa ini ada sosok kecil yang ingin saya sorot keberadaannya, yang mungkin tidak pernah ada dalam benak saudara sekalian, yang sebenarnya memiliki peran yang berpengaruh cukup besar dalam membantu tanaman, tumbuhan, dan pohon-pohon sehingga dapat menghasilkan oksigen. Ia adalah daun kering. Siapa daun kering? Mengapa? Dan bagaimana daun kering memberi bagi dunia ini? Bagaimana ia dapat berkontribusi dalam membantu pohon mengeluarkan oksigen? Demikianlah, dengan kita bertanya lebih dalam, kita sejatinya sedang berfilsafat. Ada 3 hal yang manusia perlukan untuk berfilsafat. Yang pertama yaitu keheranan, kemudian kesangsian, dan yang ketiga kesadaran akan keterbatasan. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya akan menuntun kita melihat sebuah karya atau buku yang cukup menarik yang akan saya kulik menjadi bagian dari paper penelitian saya, yaitu Remah dan Daun Kering, buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Eko Armadarianto yang diterbitkan oleh Widya Season Publication. Secara khusus pada bagian spiritualitas daun kering, kita akan melihat bersama karakter dinamika yang dimiliki daun kering. Armadarianto dalam bukunya menegaskan, memberi itu sebuah transendensi diri. Memberi merupakan penyeberangan diri dari kepentingan sendiri kepada orang lain. Memberi memungkinkan orang lain mendapatkannya sebagai hadiah yang menggembirakan. Hal inilah yang dilakukan oleh daun kering. Ia memberikan dirinya bagi dunia ini dengan melebur dan menyatu ke tanah, sehingga bisa berguna bagi banyak orang. Penyatuan diri daun kering dengan tanah sejatinya merupakan hadiah terbesar, karena dengan itu manusia hingga kini dapat hidup melalui adanya tanaman-tanaman yang menghasilkan oksigen. Demikian juga dibenarkan melalui buku Henry James Nouwen yang berjudul Engkau Dikasihi, bahwa agar dapat bertumbuh dan berbuah, benih itu harus mati. Bila kita mengubahnya menjadi daun, demikian kita sebagai manusia, maka agar dapat bertumbuh dan berbuah, daun atau manusia itu harus mati. Jadi, filsafat memberi pada dasarnya membawa kita untuk berpikir secara kritis dan melihat kembali bahwa tanpa ada yang memberi sesuatu kepada kita, kita tidak ada. Eksistensi diri kita sebagai manusia menjadi lenyap. Maka dari itu, kita juga diajak untuk memberi kepada yang lain agar mereka juga dapat merasakan hal yang sama. Misalnya pada peristiwa yang baru saja ini terjadi, yakni gempa di Cianjur. Peristiwa ini mendorong kita untuk memberi apa yang kita miliki kepada orang yang sedang mengalami kesusahan. Maka marilah kita menjadi seperti daun kering yang berani
membagikan dirinya, memberikan dirinya, sehingga berarti bagi banyak orang. Pada akhirnya dalam video ini saya ingin mengajak kita semua menjadi sadar. Sebab itulah sejatinya tujuan dari berfilsafat, agar manusia semakin mencintai kebijaksanaan. Saya ingin kita menyadari bersama bahwa konsep memberi ini terjadi saat manusia tidak memikirkan apa yang akan diterimanya kembali. Manusia memberi bagi yang lian dengan sepenuh hati, kesadaran dan kemauannya untuk memberi. Sehingga manusia yang memberi bagi yang lian dengan sepenuh hati, kesadaran dan kemauannya dapat menciptakan suatu kedamaian dan kebahagiaan hati. Sejatinya ketika saya memberi, saya melakukannya dengan cinta yang besar. Ketika saya memberi, ketika itu juga saya sebenarnya menerima. Memberi sebenarnya menerima. Semakin saya tidak memberi, semakin saya tidak menerima apa-apa. Semakin saya menerima, semakin saya memberi. Inilah hukum alam yang sejatinya ada. Terima kasih.